like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit akan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi biar tak lama-lama di sini saya terjumpa sebab video Karma Israel rupiah menunjam TKI Malaysia seronok. Oke, jadi sekarang nih guys, rupiahnya tengah jatuh. Kalau $1 tuh sudah turun sampai ke 16 rupiah guys, 16 rupiah. Oke, jadi dekat sini tajuknya rupiah menunjam TKI Malaysia seronok, tapi ada paman tua yang kepanasan. Siapa tuh yang kepanasan? Oke, kita biar tak lama-lama kita mulai saja videonya. Assalamualaikum bosku, anak setan makan goni. Gua sangat sedih nih. Anak tuyul makan betang sapu, sumpah gua nggak nipu. Karma Cyril bro, YouTuber hoak buat konten Malaysia di ambang krisis. Ringgit jadi mata uang terlemah di Asia. Indonesia tagih hutang ke Malaysia sebesar 3.000 triliun. Dan masih banyak lagi. Lihatlah sekarang bos, negara gua di ambang krisis, rupiah melemah. Selemah-lemahnya, ya tahun sekarang loh, 2025. $1 udah sampai 17.000 rupiah. Bos, ini merupakan hal terburuk sepanjang sejarah mata uang Indonesia. Pada waktu krisis tahun 98 per dolarnya hanya 16.000 aja bos. Dan rame yang nggak tahu kalau Malaysia pernah meminjamkan uang ke Indonesia pada waktu krisis 98. Sudah masa krisis, kita boleh bagi pinjaman kepada Indonesia 1 bilion ringgit lagi. Kita boleh bagi pinjaman kepada Indonesia 1 bilion ringgit lagi. 1 bilion ringgit lagi. 1 bilion ringgit lagi. Kerana Indonesia masuk tengah menggudum tahu. Kerana Indonesia masuk tengah menggudum tahu. Cepat-cepat kita bagi 1 bilion. Cepat-cepat kita bagi 1 bilion. Cepat-cepat kita bagi 1 bilion. Padahal Malaysia juga mengalami krisis ekonomi, tapi tidak seburuk Indonesia YouTuber hoak. Bukannya terima kasih malah buat konten hoak tentang Malaysia, tapi hebat ya Malaysia. Negara kecil bisa memberi pinjaman dengan negara besar. Wah, YouTuber hoak bisa gugur nih rambutnya. Jadi botak permanen, anak setan makan telur katak. YouTuber hoak dengar ini kepalanya terus botak. Oh ya, para TKI di Malaysia, sekarang lagi bahagia-bahagianya. Sekarang penukaran per ringgitnya hampir 3.800 rupiah. Betul guys, sekarang tuh penukaran tuh murah, penukaran uang ringgitnya murah, tetapi rupiahnya tuh dapat banyak macam tuh guys. Itulah sebab lagi jatuhnya rupiah sekarang. Jadi ada ada yang bahagia juga ya para TKI dekat sana, sebab penukaran untuk kirim uang kepada keluarganya itu lebih banyak macam itulah. Oke, lanjut. Iya, tertinggi di dalam sejarah. Itu artinya mata uang kita anjlok banget sekarang. Betul. Gua nggak tahu mata uang Malaysia menurun apa kukuh. Orang Malaysia tolong jawab ya. Pasti ada yang kepanasan nih kalau ada TKI Malaysia buat konten. Wah, mata uang Malaysia kukuh. Kalau ditukar ke rupiah untung banyak. Gua yakin pasti ada yang demam panas nih. Maka dari itu jangan buat konten hoax. Karma nih real sekarang bro. Sekarang negara kita yang mau inflasi, krisis ekonomi, dan terpuruk. Anak setan makan bijik 66, YouTuber hoax masuk neraka jahanam. Lama kebelet berak pula gua. Hehehe, anjir, terkentut sikit gua. Untung aja nggak ada suaranya, tapi yang nggak ada suaranya itu yang bahaya. Apa naik? Rah? Ulang belum? Dengar. Bau busuknya menusuk ke jantung. Saya harap paman tua bisa memberi masukan tentang mata uang kita yang anjlok terpuruk sepanjang sejarah karena dilihat cara paman tua bicara layaknya. Seperti pakar ekonomi, Pak Prabowo belum sampai setahun jadi presiden. Sungguh berat tantanganmu. Nasib kami rakyatmu ada di tanganmu Pak Prabowo. Kemon lah bro, buka minda kalian. Negara kita sedang tidak baik-baik saja nih. Jangan buat berita hoak terus. Faktanya kita memang jauh di bawah Malaysia. Dari segi mata uang, ekonomi, mentaliti, paspor, keamanan negara, SDM juga, dan lain-lain. Kalau bisa sih mencontohi hal positif negara Malaysia, tentunya untuk kebaikan negara kita. Betul. Dan untuk paman tua, janganlah marah kalau TKI kita di Malaysia.
membuat konten ringgit mengukuh, rupiah melemah, tukaran ringgit ke rupiah masuk. Itu memang Jangan fakta, marah memang ya. kenyataan, Itu guys. memang faktanya. Sekarang. Memang ringgit Betul. itu wangi paman tua. Kalau nggak wangi, betul. mana mungkin jutaan orang Indonesia mau kerja di Malaysia. Oke lah bos, gue mau berak dulu. Habis itu gue dan Mbah Dukun akan ke rumah Donald Trump mau main meriam bambu. Tapi bos, kita lihat dulu makcik ini banting TV ya, Markiton. Mari kita tonton. Kebal kena. Haram jana atas TV. Haram jana ke bawah terus. Haram jana. Mata wang Indonesia rupiah merosot ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia hampir 3 dekad lalu berikutan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal ekonomi terbesar Asia Tenggara itu. Bagaimanapun ia kembali mengukuh sedikit selepas campur tangan Bank Pusat. Rupiah susut sehingga 0.5% kepada 16,640 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ringgit hari ini dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan pelabur kekal berhati-hati selepas Washington mengumumkan penangguhan tarif balas selama 90 hari untuk semua negara kecuali China. Rupiah semakin terpuruk dekat ke 17.000 per dolar AS setelah Donald Trump menabung genderang perang tarif pada dunia. Rupiah menguntungkan eksportir tetapi tidak bagi masyarakat luas yang masih bergantung pada kedelai impor, tepung impor, dan BBM impor. Ekonom meminta Bank Indonesia menjaga rupiah agar tidak tembus 18.000 terhadap dolar AS. Pasaran saham Indonesia merosot 9% pada awal Selasa menyebabkan perdagangan dihentikan sementara selama 30 minit sementara rupiah jatuh 1.8% ke paras terendah selepas pasaran dibuka semula selepas cuti panjang, iaitu jejas akibat tarif punitif Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang bertindak balas terhadap kekacauan pasaran global yang disebabkan oleh tarif Amerika Syarikat. Di mana ringgit ditutup lebih kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pada Khamis menamatkan 3 hari penurunan berturut-turut susulan pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Gelombang badai ekonomi tampaknya menerpa Malaysia tanpa ampun. Dalam perkembangan yang mengejutkan dan memilukan, mata uang banggaan negara, ringgit, tergelincir ke titik terendah sepanjang masa, menjadi mata uang terlemah di Asia. Kondisi ini lebih parah dari dampak krisis keuangan Asia 1998 yang memporak-porandakan banyak negara. Mengejutkan, ringgit mengalami penurunan dramatis hingga 0,3%, tersungkur menjadi 4,7635 per dolar AS. Ini bukan saja membuktikan ketidakstabilan ekonomi nasional, tetapi juga mengukuhkan ringgit sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di Asia pada tahun 2023, bahkan lebih buruk dari yen Jepang yang biasanya menempati posisi tersebut. Menurut narasumber terpercaya dari Mizuho Bank Ltd di Singapura, Vishnu Faradhan, keputusan Bank Negara Malaysia yang memutuskan untuk tidak mengikuti tren global dalam menaikkan suku bunga sejak Juli 2023 telah menjadi cambuk untuk ringgit. Sementara bank-bank sentral di seluruh dunia berlomba-lomba menaikkan suku bunga, Malaysia memilih untuk bertahan dan kini membayar harganya. Namun, tidak hanya soal kebijakan moneter yang menjadi pukulan telak bagi Malaysia. Penguatan dolar AS yang muncul sebagai aset aman di tengah perang Israel-Hamas juga memberikan tekanan tambahan bagi ringgit. Ditambah lagi, kabar buruk datang dari sektor ekspor. Malaysia, yang dikenal sebagai salah satu negara eksportir terbesar di Asia, melaporkan penurunan ekspor selama 6 bulan berturut-turut hingga Agustus 2023. Salah satu faktor penurunan ini adalah melambatnya laju ekonomi Cina, mitra dagang utama Malaysia. Hanya waktu yang akan menentukan apakah Malaysia mampu bangkit dari krisis ekonomi ini atau akan terus terperosok dalam jurang resesi. Guys, bahaya guys. Bahaya. Indonesia rupiah jatuh lagi, dah tembus 17.000 per USD. Ini bukan sikit, ini signal besar yang Asia tengah bergoyang. Rupiah baru je jatuh melepasi palas 17.000 per US dolar Amerika, dan ini bukan benda cecah para psikologi macam ni. Maksudnya pasaran tengah cuak teruk. Punca dia tarif baru daripada Amerika dan juga ketegangan ekonomi global. Dalam dunia forex, kita panggil ini sebagai flight to safety. Menurut data daripada Bloomberg, rupiah sempat jatuh teruk ke paras Indonesian rupiah 17,217 untuk 1 US dollar pagi Isnin, iaitu 7 April sekitar pukul 7.16 pagi waktu Indonesia. Ini adalah paras paling lemah dalam sejarah. Lepas tu mata wang tu sempat bounce sikit kepada
Indonesian rupiah 16,927 dalam masa tak sampai sejam. Tapi fakta dia adalah pelabur tetap masih risau sebab turun naik ni nampak macam tak stable. Untuk sekarang ni kadar tukaran dah pun lebih rendah daripada zaman krisis kewangan Indonesia 1998 dulu. Masa tu rupiah pernah jatuh sampai Indonesian rupiah 16,800 per US dollar. Maksudnya situasi sekarang lebih teruk daripada waktu pada masa tu. Tadi saya dah sebut pasal flight to safety. Apa maksud dia? Maksud dia bila pelabur takut, diorang jual mata wang rupiah dan beli US dollar sebab yakin US dollar akan survive walau apa pun jadilah. Bila permintaan terhadap US dollar naik, mata wang lain termasuk rupiah pun terus jadi mangsa. Jatuh lagi dan terus jatuh. Dan sebab Indonesia banyak hutang luar dalam US dollar, bila rupiah jatuh, bayaran balik pun makin mahal. Dari segi teknikal, angka 17,000 tu kira macam paras reputasi lah. Bila dah tembus, makin ramai trader dan juga pelabur jadi panik. Ini akan aktifkan jualan automatik iaitu stop loss dan buat nilai mata wang jatuh lagi teruk lah. Ibarat domino lah. Sekali jatuh, susah nak berhenti melainkan ada campur tangan daripada bank pusat. Jadi apakah contoh-contoh intervention daripada bank pusat? Nombor satu, dia intervene secara langsung dekat pasaran forex iaitu jual US dollar daripada diorang punya reserve dan juga beli balik rupiah. Yang kedua pula, naikkan kadar faedah iaitu untuk tarik minat pelabur simpan rupiah. Dan yang ketiga pula, diorang boleh bagi kenyataan rasmi iaitu forward guidance bagi pasaran tenang lah dan juga yakinkan pelabur. Akan tetapi, kalaulah benda ni berjangkit ke Malaysia, apakah bank negara boleh buat? Cuba share pandangan korang dekat ruangan komen. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina atau memojokkan siapapun. Ini jawaban saya buat konten Miss Sari di YouTube, ya, yang sangat euforia karena uang ringgit naik banyak. Kalau dikatakan misteri koyak melihat nilai ringgit naik begitu drastis, jawaban saya nggak sama sekali. Kalau perlu naik lagi juga nggak apa-apa, ya. Saya senang uang ringgit jadi lebih kuat dan sangat kuat, ya. Kalau perlu naik 5 kali lipat juga boleh, disamakan aja dengan US dollar juga boleh, ya. Tapi ada konsekuensi negatifnya, ya. Jadi Misari ini, orang-orang seperti ini harus belajar namanya ilmu ekonomi dan logika, ya. Jangan seperti budak-budak, anak-anak kecil, ya, berpikiran sangat simpel terhadap kenaikan mata uang, ya, karena ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, mata uang suatu negara kalau berapresiasi atau naik nilainya terlalu tinggi, maka ekspornya akan tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain yang mata uangnya mungkin naiknya nggak banyak atau jalan di tempat. Jadi misalnya ini adalah kurs, ya, nilai tukar 1 ringgit Malaysia ke rupiah pada hari ini dapatnya 3.541 rupiah, ya. Kalau misalnya 1 minggu kemudian 1 ringgit Malaysia jadi 7.000 lebih rupiah, ya, 2 kali lipat naiknya. Ini apakah bagus buat ekonomi Malaysia? Kepada siapa dulu? Kepada importir atau orang-orang yang gemar melancong ke luar negeri, itu menyenangkan karena apa-apa di luar negeri jadi lebih murah, ya. Kalau warga Malaysia berkunjung ke Indonesia, semua barang di Indonesia terasa diskon, ya. Diskon 50%, ya, karena kalau pakai ringgit tadinya 3.500 kan 1 ringgit dapatnya. Sekarang dapatnya 7.000. Jadi barang-barang di Indonesia itu semuanya rasanya seperti di diskon 50% karena mata uangnya menguat, ya. Nah, tapi jeleknya apa? Jeleknya barang-barang ekspor Malaysia itu akan menjadi 2 kali lebih mahal. Ya, durennya bisa nggak laku, lalu apalagi CPO-nya nggak laku dan lain-lain karena harganya mahal. Bagaimana bisa bersaing dengan duren dari negara ASEAN lainnya, misalnya Thailand, Indonesia, ya, Vietnam dan lain-lain. Kalau mata uang kita nggak naik secara drastis seperti ini, maka produk-produk Malaysia tidak bisa bersaing di pasaran ekspor, ya. Jadi saya himbau nih Miss Sari ini belajar ilmu ekonomi dulu, ya. Jangan euforia, oh asik ya uang ringgit naik kita jadi kaya. Nggak seperti itu, nggak sesimpel itu, ya. Ini saya ambil dari BBC News, ya. Kenapa mata uang ringgit sekarang ini menguat terhadap US dollar? Bukan karena ekonomi Malaysia terlalu baik atau ekonomi Indonesia itu luar biasa, enggak, ya. Karena ini
ya, Bank Sentral Amerika memutuskan untuk memotong suku bunga. Ya, jadi kalau suku bunga dalam US dollar diturunkan, otomatis para investor akan mengeluarkan uangnya dari Amerika Serikat dan menginvestasikannya ke negara-negara lain, termasuk Malaysia dan Indonesia. Sebab itu kita kebanjiran dana dari orang-orang asing. Uang-uang orang asing ini diinvestkan ke negara kita. Sebab itu mata uang kita bisa naik secara mendadak. Tapi itu bukan berarti ekonomi kita sedang baik-baik saja. Ya, mau dilihat hutang negara kita banyak apa enggak, bisa bayar apa enggak, terus bertambah atau berkurang, ya. Kemudian hutang isi rumah berapa, nah itu ya. Jadi nggak semudah itu pandangannya. Mentang-mentang uang ringgit kita naik, uang rupiah kita jadi mahal, kemudian kita percaya diri, kita merasa ekonomi kita baik-baik saja. Dilihat semuanya, ya, jangan mengambil kesimpulan dengan mudah. Ini terjadi karena Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunganya. Kalau suku bunganya dinaikkan, ya, karena suku bunga murah, uangnya yang mengalir ke pasaran itu banyak, akan terjadi inflasi. Sama orang semua pegang duit tapi barangnya nggak ada, terjadilah inflasi. Orang boros, ya, belanja, shopping gitu, ya. Tapi barangnya terbatas, barang-barang yang di pasaran terbatas. Orang semua punya uang mau belanja, ya, banyak uang yang beredar, barangnya terbatas, maka harga barang akan naik, inflasi. Setelah inflasi naik tinggi, suku bunga pun akan dinaikkan. Kalau suku bunga di Amerika naik, mata uang kita ringgit dan rupiah akan jatuh, ya, semacam itu. Cycle-nya semacam itu, siklusnya semacam itu. Jadi jangan kesenangan dulu. Ya, kalau mata uang kita itu jadi mahal, itu jangan kesenangan, ya. Amerika menaikkan suku bunga dolar, mata uang kita jatuh, ya. Investor itu akan menarik. Jadi itu saja. Jadi itu saja yang membuat berita ataupun video tentang Malaysia krisis lah, jatuhlah, inilah, sombong lah, itulah, macam tu, yang konten-kontennya macam tu. Tak fikir kalau negara kita sekarang ni lagi jatuh ekonominya, secara orang tu tengah membuat fitnah juga, memfitnah Malaysia macam tu, memfitnah negara-negara lain untuk membuat ataupun memenuhi hasratnya macam tu lah. Allah berdekat sini, semoga sekarang ni memang kebetulan guys, ekonomi Indonesia ni tengah jatuh teruk guys. Sekarang tu 1 ringgit, kejap ya, dekat sini 1 ringgit itu sudah mencecah sampai 7.000 guys. Tak tahu lah aku serang, semalam saya tengok macam tu. Sekejap ya. Oke, jadi semoga ekonomi Indonesia kembali membaik, dan yang suka membuat berita ataupun memfitnah negara lain ataupun memfitnah Malaysia itu semoga tersadarkan ataupun malulah macam tu. Sebab negara sendiri sekarang ni kita tengah mengalami krisis ekonomi. Allahu Akbar, semoga saja kembali membaik. Oke, jadi itu sajalah, cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.